Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Ya, hari ini hari Sabtu ya, tanggal 3 Mei. Ya, 3 Mei. Kita malam ini akan melakukan Q&A, tanya jawab. Ya, ini Recording in progress. Ini emas ya, fine gold 1 kilo. Nah, apakah ini sungguhan atau enggak? Anda perlu melihatnya sendiri dibaca. Nah, sebelum tanya jawab, saya akan cerita sejarah dulu sedikit ya. Jadi saya masih ingat Maret tahun 2005 itu ada seminar di Surabaya, seminar besar 2 hari itu, yang kalau di kita ya SIGD, di sana namanya leadership seminar tempat saya dulu. Nah, saya di-challenge oleh mentor saya, kalau saya bisa mengajak 100 orang, maka saya akan dipertemukan dengan Pak Robert Angkasa, ya. Wow, itu sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu, karena tidak semua orang bisa ngobrol konsultasi dengan Pak Robert. Nah, saya masih SP waktu itu, SP atau GP ya saya lupa, sehingga hal seperti itu prosesnya mustahil ya bisa konsultasi Pak Robert ya, emerald dan diamond ke atas. Akhirnya saya kejar dan berhasil ya, saya bisa mengajak 100 yang terbagi dalam 9, saya waktu itu 10 kaki ya, minimal 9 kaki, jadi 100 plus VIP ini. Yang 100 juga terbagi dalam 9 kaki ya. Kalau hanya 1 kaki 100 ya artinya yang kerja orang yang di situ gitu ya, saya tidak kerja. Tapi kalau 9 kaki merata berarti saya kerja. Nah, akhirnya jam 11 malam saya diterima Pak Robert di hotelnya ya, di kamar hotel setelah selesai seminar. Nah, di situ kami ngobrol, saya berdua dengan Buati, dan waktu kami masuk itu Pak Robert masih udah makan sop buntut gitu ya, karena mungkin capean habis memberi seminar. Nah, beliau yang lebih banyak bertanya kepada saya, peringkat saya sekarang apa, karena waktu menjadi 21% dulu, berapa jumlah abu saya itu ditanyakan, dan saya jawab ya 76 gitu ya. Di beliau, wah luar biasa, sedikit Bapak on the right track, artinya mengajak orang-orang yang level menengah ke atas gitu ya. Karena ya ini yang beliau katakan dan melekat terus ke saya, kalau Anda mengajak level menengah ke bawah itu jauh lebih merepotkan gitu ya. Jauh lebih merepotkan, karena di sini di MW itu bukan bekerja kita, bukan seperti biasanya kita bekerja mencari uang, bayar, lain-lain, enggak. Di sini kita membangun aset, dan asetnya adalah manusia, sehingga tugas pertama kita adalah meningkatkan kapasitas kita sendiri, dan itu membutuhkan biaya dan waktu, terutama biaya ya, untuk beli buku, baca buku, beli kaset, ikut pertemuan-pertemuan, ya, seminar, dan semuanya berbayar kan. Waktu itu ada pertemuan mingguan itu 20.000 kalau tidak salah, kemudian pertemuan bulanan itu 60.000, dan pertemuan yang 4 bulan sekali itu yang 2 hari itu saat itu 600.000 ya, baru naik dari 40. Waktu saya ikut yang pertama setahun sebelumnya itu masih 450, tapi saat yang Maret 2005 itu sudah 600, dan saya harus mengajak 100 orang, tapi berhasil. Nah, itu yang paling teringat di saya ucapan Pak Robert, yaitu ajaklah orang-orang yang levelnya menengah ke atas, karena bisnis ini adalah bisnis membangun aset, di mana kita harus mengeluarkan uang terlebih dahulu, sehingga bisnis ini tidak bisa digunakan sebagai full time bisnis. Ini adalah part time bisnis. Kita harus punya bisnis sampingan atau pekerjaan sampingan untuk mendapatkan uang dari situ sampai aset kita terbangun dan kita mendapatkan
kita boleh meninggalkan bisnis yang lama atau pekerjaan yang lama. Tapi sementara membangun aset, pekerjaan yang lama harus dipertahankan. Kalau kita sampai belum apa-apa sudah tidak memiliki pekerjaan, hampir pasti gagal, gitu ya. Itu yang terjadi. Nah, dari situ saya kemudian mulai berpikir, wow, sampai akhirnya, dan dengan mengajak 100 orang ke seminar itu, wah, bisnis saya langsung melesat luar biasa. Bapak Ibu, April Mei itu bonus saya meningkat, peringkatnya meningkat, dan akhirnya Agustus 2005 saya minta izin berhenti praktek ya. Terus mulai Mei itu saya sudah memutuskan untuk berhenti praktek. Saya sudah mulai mengatakan kepada pasien bahwa 3 bulan lagi saya akan praktek, dan seterusnya mereka harus kontrol ke dokter lain ya. Di Batu waktu itu hanya ada 1 dokter selain saya, yaitu murid saya sendiri. Nah, ketika pasien-pasien saya mulai saya arahkan kepada beliau ya, mengerjakan bisnis MW gitu ya. Nah, disitulah saya kemudian mulai banyak belajar, dan dari buku-bukunya di Gunawan dan lain-lain ada yang namanya life map atau peta kehidupan. Nah, peta kehidupan itulah yang menentukan seseorang bisa sukses atau tidak gitu ya. Dan peta kehidupannya orang kelas menengah ke bawah ya udah nyasar-nyasar, karu-karuan gitu ya. Nah, sehingga yang terpikirkan oleh saya adalah kalau saya ingin membuat sukses orang kelas menengah ke bawah atau siapapun, saya harus bisa merubah dulu peta kehidupannya. Nah, saya mulai belajar. Saya banyak mengikuti pelatihan-pelatihan ya, NLP saya ikuti, pelatihan hipnoterapi dari Bapak Hipnoterapi Indonesia almarhum Pak Jan Murindra, itu kurang lebih seminggu itu ya. Dan rata-rata cukup mahal ya pelatihan-pelatihan seperti itu ya. Ada satu yang saya nggak sempat ngikutin, yaitu pelatihan dari Pak Adi Gunawan. Itu selama 3 hari itu biayanya 20 juta atau 22 juta gitu. Dan setelah saya teliti sekarang ya hampir sama dengan main bootcamp itu, karena intinya dalam menghilangkan mental block di pikiran kita. Nah, itulah yang kemudian akhirnya membawa saya membaca banyak buku ya. Saya pernah ada masa di mana saya memutuskan untuk membaca 1 buku per minggu. Itu kurang lebih setahun itu saya lakukan, 1 buku per minggu. Saya setiap bulan beli 4 buku, saya baca, bukunya tebel-tebel gitu ya. Kemudian mulai stabil lagi, sebulan 1 buku ya. Kalau tadinya kan sebulan 1 buku itu saya disiplin rutin ya, sebulan 1 buku baru saya baca. Itu, dan kayaknya sampai sekarang sih itu saya pertahankan terus ya. Nah, dari situ kemudian mulai ATBS dan sebagainya, dan sekarang ya ini pelatihan Abu Baru gitu ya, pelatihan network marketing ya, karena seperti yang kita ketahui semua bahwa untuk bisa berhasil menjalankan bisnis network marketing, kita harus, atau yang utama adalah sikap. 95% sikap, hanya 5% teknis. Dan sikap kita itu tergantung dari map, peta kehidupan kita gitu ya. Nah, sehingga yang pertama kali saya ubah adalah peta kehidupan ya, dengan ATBS dan lain-lain, dan sekarang dengan uang-uangan ya, emas-emasan dan lain-lain. Ini semua adalah dalam rangka merubah peta kehidupan Anda dari negatif terhadap uang dipaksa untuk positif terhadap uang. Ya, kalau soal bagaimana cara menjalankan bisnisnya itu sih mudah banget ya. Yang penting adalah sikap kita bahwa kita harus belanja, karena dengan belanja itu kita merasa kaya gitu ya. Dan perasaan itulah yang memunculkan ingin kaya, lebih kaya. Dan sekarang kemarin saya ajarkan, pada waktu Anda belanja, maka mindsetnya adalah
membantu orang, ya memberi orang, entah memberi MB, memberi manfaat kepada apply atau apa, pokoknya memberi. Ya, apapun yang kita lakukan, belanja apapun, termasuk belanja di MB, maka mindsetnya dirubah menjadi memberi, ya bukan belanja. Nah, itu saya kira. Nah, itu mungkin sebagai pembukaan sebelum sebelum kita mengadakan tanya jawab ya. Saya tidak tahu teknisnya gimana ini, mungkin Mas Novan sama Mas Nonot yang akan mengatur. Monggo silakan Mas Nonot. Baik, Pak Dokter, untuk kali ini kita akan sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertatap muka dengan Dokter Sigit, silakan raise hand. Nah, ini pertama dari Bapak Hairman. Untuk ya, kameranya boleh dinyalakan, Pak. Iya, terima kasih Pak Dokter. Perkenalkan, Udah kelihatan di sini. Bentar. Kameranya boleh diaktifkan, Pak. Bisa dirasakan dari kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan saya Hairman, IBO dari Sumatera Barat, dari Payakumbuh tepatnya. Saya mau bertanya ke Pak Dokter, presentasi seperti apa yang Pak Dokter lakukan selama 2 tahun? 2 tahun itu hingga Bapak menghasilkan income yang besar. Di MB, di mana Bapak kemudian resign dari seorang dokter kandungan. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya. Iya, terima kasih Pak Hairman. Jadi dulu yang dilakukan adalah kita mengundang orang ke rumah atau kita mendatangi orang ke rumah-rumahnya, kita buat janji, gitu ya. Dan saya disiplin melakukan minimal 30 kali setiap bulan. Ya, jadi 30 kali mendatangi orang atau 30 kali mengundang orang ke rumah. Presentasi 30 kali. Dan 30 kali itu tidak selalu satu orang. Ya, kadang saya mengundang orang ke rumah, ya kalau Sabtu Minggu presentasi di situ, gitu ya. Yang penting saya disiplin. Kami berdua, saya dan Wati, bisa gantian jalan sendiri-sendiri melakukan presentasi ke rumah-rumah orang. Ya, tentunya dalam presentasi ada manfaat-manfaatnya, yaitu kita perlu menanyakan motivasinya dan seterusnya. Yaitu presentasinya mirip seperti yang sekarang kemarin saya lakukan di membangun aset, itu mirip seperti itu lah. Ya. Kita kemukakan masalah-masalah saat ini apa, dan seterusnya, dan ini ada peluang, dan seterusnya. Nah, saya lakukan. Jadi langsung berhadapan muka. Setelah kita presentasi, kemudian kita meninggalkan bahan, ada buku, ada untuk dibeli ada buku, ada kaset, ya kita tinggalkan. Tujuannya, Pak, Bu, ini ada bahan tambahan informasi, ada buku seperti ini, bukunya macam-macam. Punya buku networking one-on-one, buku The Parable of Pipeline, dan lain-lain, buku-buku yang menjelaskan tentang membangun aset. Nah, itu dari saya tinggal, ada aset, dan saya mengatakan nanti 2 hari lagi akan saya ambil, ya. Dan saya tanya, Pak, saya ngambilnya ini sebaiknya sebelum maghrib atau setelah maghrib, ya.
2 hari lagi saya ambil setelah maghrib atau sebelum maghrib. Itu pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam yang kemarin saya ajarkan dalam people skill, yaitu jawab 2 pertanyaan yang jawabannya selalu iya. Ya, saya apakah sebelum maghrib atau setelah maghrib. Kemudian 2 hari kemudian saya ambil, karena maksimal ukurannya tidak boleh lebih dari 3 hari untuk melakukan follow up. Ya, karena informasi yang kita berikan ketika presentasi 3 hari kemudian hilang. Jadi kalau bisa sehari kemudian atau 2 hari kemudian kita sudah melakukan follow up, ya, mendatangi lagi. Nah, pada saat mendatangi itu yang pertama adalah kita kan tujuannya supaya orang ini join. Jadi dari rumah saya sudah berimajinasi. Nah, ini yang penting ya. Kalau kita berhadapan dengan orang dari rumah itu saya sudah melakukan istilahnya itu teater pikiran. Ya, teater pikiran itu saya nanti akan ngomong begini, dia akan menjawab begini. Ya, kadang-kadang terbesit dia jawabnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, ya kita paksa, kita belokkan. Ya, nanti menjawab harus begini dia. Seperti itu. Jadi dialog-dialog itu sudah dirancang dari rumah. Nah, begitu kita datang, kita masuk, yang pertama adalah membuat orang itu berpikir iya. Ya, berpikir iya itu kita perlu menanyakan minimal 5 pertanyaan yang jawabannya pasti iya. Jadi kalau lihat foto, oh ini putranya Pak? Iya. Oh ini Bapak waktu masih muda ya? Iya. Ini iya, iya, ini iya. Pokoknya iya. Sekali kita kepleset jawabannya, oh bukan. Lalu ulang lagi mulai dari nol, gitu ya. Supaya ada 5 pertanyaan yang jawabannya selalu iya. Nah, barulah setelah itu kita mulai follow up. Ya. Biasanya saya kalau follow up yang menanyakan 9 faktor motivasi utama. Pak, saya punya kartunya itu, kartu 9 faktor motivasi utama, Pak. Dari untuk kehidupan Bapak kedepannya apa sih yang paling menjadi prioritas saat ini, ya? Apakah penghasilan tambahan atau kebebasan keuangan, kebebasan waktu, punya bisnis sendiri, pendidikan anak dan lain-lain, ya ada 9 itu yang saya ajarkan kemarin. Nah, dia milih kalau misalnya milih sekarang prioritas saya pendidikan anak, ya jadi udah lanjut 5 pertanyaan mas kita lakukan. Tadi kan apa prioritasnya Pak, mengapa itu menjadi prioritas Pak? Oh ya karena begini. Oh bagus, mengapa itu penting Pak? Kita nggak boleh bantah ya, nggak boleh ngarahkan, nggak boleh bantah. Mengapa itu penting Pak untuk Bapak? Ya penting Pak karena begini. Kalau misalnya Bapak tidak bisa memberi pendidikan yang terbaik pada si anak, akibatnya apa Pak? Ya kan tentu akan begini. Kenapa? Terakhir, kenapa Pak itu membuat Bapak khawatir? Ya ini Kak, seterusnya. Nah, barulah kemudian kita kan building need-nya tadi, itu building need ya. Membangun kebutuhan dia, yaitu salah satu dari 9 faktor motivasi utama. Nah, barulah kita masuk ke building solution. Pak, Bapak kemarin sudah saya presentasi dan Bapak sudah melihat video-video audionya dari Diamond ini. Bapak mungkin sudah baca sebagian bukunya. Nah, kita arahkan mungkin MW itu sebagai sesuatu yang tepat untuk Bapak. Kira-kira Pak, jadi kita sudah memastikan, seolah-olah memastikan Pak, kira-kira Bapak ini nanti kalau join MW, apakah untuk langsung membeli langsung membangun jaringannya atau membeli produk dulu? Jadi langsung diajukan join MW. Jadi pertanyaannya apakah join MW untuk membeli produk atau join MW untuk membangun jaringan?
Sudah dari situ, tidak lama biasanya follow up. Kalau kemudian dia masih bulat, masih belum ya kita tanya, Pak, kira-kira Pak, dari skala 1 sampai 10, kemungkinan Bapak join di mana? Kalau 1 itu sudah sama sekali tidak ingin join, 10 itu sudah siap untuk join. Bapak kira-kira di angka berapa? Orangnya kan harus jawab. Kayaknya saya masih 6 deh atau 7. Wah, berarti masih tengah-tengah. Pak, dari 6 untuk sampai ke 10, kira-kira informasi apa lagi yang Bapak butuhkan? Nah, itu kita lebih banyak bertanya. Ya, dari situ kita kirim follow up untuk pengalaman. Nah, itu yang saya lakukan dulu dengan langsung one on one ya, offline gitu ya. Nah, itu. Nah, jadi kalau sekarang ya kita online ya, tidak terlalu seperti itu gitu ya, tidak perlu seperti itu. Kita cukup memasukkan ke bimbingan di grup upline-nya. Nah, selama bimbingan itulah kita melakukan follow up. Kita membantu, kita memberi perhatian dan lain-lain. Karena orang itu bukan nomor HP, tapi seseorang, ya seseorang. Nah, kita kalau perlu materinya kita ulangi, diberikan lagi kepada yang bersangkutan dan seterusnya. Ya kurang lebih seperti itulah Pak Kaiman. Jadi hambatannya terutama sih cuma satu ya, people skill. People skill kita kadang-kadang nggak memadai, kita tahu-tahu udah sengaja bantah gitu aja. Nggak begitu Pak, harusnya udah selesai. Gitu, misalnya dia, oh Pak, itu kan MLM yang merugikan yang di bawah Pak. Oh gitu ya Pak ya. Jadi kita harus selalu setuju dengan pendapat. Itu yang benar. Itu yang perlu belajar. Ya. Kalau soal Pak Dokter, boleh nambah nih Pak? Kenapa? Saya tertarik dengan kisah Bapak dari awal. Ada berapa kali saya baca di grup WA, kalau Pak Dokter itu di awal membangun MU, itu kan tidak langsung bisa closing ya. Kalau nggak salah, setelah 40 kali Bapak presentasi, di presentasi ke-41 baru Bapak closing. Nah itu apa yang Pak Dokter lakukan selama 40 kali presentasi itu, kemudian setelah Bapak closing itu apa namanya, kira-kira momen apa yang membuat Bapak bisa closing? Karena sekarang kan kita tidak COVID lagi, di mana kita bisa melakukan bisnis EW ini dengan dua cara, dengan cara Bapak yang lama door to door, face to face, dan kita bisa juga secara online. Saya rasa mungkin bagi teman-teman di Pulau Jawa itu lebih besar kansnya untuk sukses secara online, karena di sana banyak manusianya dibandingkan kami di Sumatera. Mungkin saya minta tips dari Pak Dokter secara offline-nya, karena secara online kan sudah banyak sekali ya, tinggal kita mengimplementasikan saja dengan kegiatan rutinitas kita setiap hari secara online. Sekarang secara offline-nya selama 40 kali presentasi itu ditolak. Itu apa yang Bapak lakukan sehingga Bapak bisa berhasil? Saya yakin Pak Dokter seorang yang sangat kuat kemauannya. Kalau Bapak dulu menyerah mungkin di keempat tadi, di angka 39 atau di angka 40 kali presentasi, saya rasa kita nggak ada acara ini tidak akan ada. Nah, itu momen apa yang bikin Bapak bisa sampai selama 40 kali? Karena rata-rata orang 2-3 kali presentasi ditolak, mereka muntaber gitu kan. Itu saja mungkin Pak Dokter, terima kasih atas jawaban Pak. Ya, terima kasih Pak Kaiman. Jadi saya menjalankan MW 7
tujuannya cuma satu, yaitu membuat Bu Wanti atau istri saya itu aman. Ya, karena saya tahu dari buku yang saya baca, saya tahu bahwa dengan pekerjaan saya sebagai dokter kandungan, Bu Wanti dan anak-anak saya tidak aman. Kalau sewaktu-waktu terjadi sesuatu dengan saya, sudah pasti kehidupan mereka akan langsung drop. Nah, di situ yang mendorong saya akhirnya untuk serius menjalankan bisnis MB itu setelah saya hadir di seminar di Jakarta. Ya, sebelum itu ya saya negatif banget gitu ya. Nah, begitu saya mulai serius dengan semangat 45, saya melakukan presentasi. Ditolak. Awalnya nelpon aja sudah ditolak, mau nerima gitu ya. Lama-lama udah deh nggak usah nelpon jelaskan apa-apa, langsung nelpon saya mau bertamu gitu aja. Akhirnya presentasi ditolak. Nah, setelah yang ke sekitar 38, 39, 40 itu bidan-bidan yang saya presentasi gak ada satupun yang mau join. Ya udah, saya putus asa. Jadi kalau Pak Kaiman tadi mengatakan saya gak putus asa, salah lah. Saya putus asa. Saya sudah memutuskan untuk berhenti di MB, gak sanggup ya. Nah, jadi saya SMS ke anak saya, Mas Adi, yang ngajak saya. Bapak gak bisa nih jalanin MB, bidan aja gak mau diajak. Itu SMS saya seperti itu. Nah, Mas Adi jawab, Pak, gunakan kaset. Ya, gunakan kaset. Oke, akhirnya saya minta dikirimin kaset. Saya dikirimin 100. Ya, 100 kaset, yang 75 itu baru, yang 25 itu kaset bekas dari upload-uploadnya, upload Mas Adi. Nah, harga kaset waktu itu 20.000 per biji ya. Jadi 75 kaset itu saya mengeluarkan uang cuma ya 1,5 juta ya. Itu ya operasi kelas 1 lah gitu ya. Jadi kemudian saya sebulan saya mendengarkan kaset, semua saya dengarkan. Berjam-jam sehari saya mendengarkan kaset. Saya membeli 3 kaset player, saya taruh di kamar tidur, kamar kerja, dapur untuk buat ini. Terus saya membeli 2 Walkman. Dulu ada namanya Walkman, itu kaset player kecil, itu ada ininya, ada earphone-nya. Nah, itu saya bawa kemana-mana, saya praktek pun nenteng Walkman gitu ya. Satu earphone tertanam di sini, yang satu mendengarkan keluhan pasien, satu mendengarkan motivasi dari kaset. Nah, jadi akhirnya kan kaset-kaset itu orang-orang yang sudah berhasil berbicara bagaimana mereka berhasil, bagaimana mereka mengatasi kegagalan dan lain-lain gitu ya. Maka di sini muncul perasaan seperti orang-orang yang sudah sukses. Nah, mereka mulai lagi melakukan presentasi, sudah berbeda, vibrasinya yang berbeda. Waktu itu saya nggak ngerti ya, sekarang saya baru ngerti bahwa yang berbeda adalah vibrasinya. Pikiran kita sudah penuh dengan rasa percaya kepada MB, ya, sehingga saya memancarkan perasaan percaya tadi kepada prospek tadi. Nah, prospeknya ketularan rasa percaya pada MB, akhirnya mau join. Ya. Nah, itu sih Pak. Soal presentasinya sama, tidak ada bedanya. Ya. Yang berbeda adalah pikiran bahwa saya percaya. Itu Pak Kaiman. Jadi fase yang berubah saya adalah setelah saya mendengarkan kaset, dan setelah sejak itu saya mendengarkan minimal 3 kaset sehari. Ya, 1 kaset itu 1 jam. Nah, jadi kalau sekarang kan sudah tidak ada lagi kaset, ada CD ya, di sebelah pun juga tidak ada, yang ada BSM, bisnis support material, jadi video-video, audio-audio yang dalam bentuk digital. Mungkin itu Pak Kaiman. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya bisa nostalgia lagi. Mungkin yang lain. Cek. Baik Bapak Ibu, kami ingatkan kembali jika
Jika ingin bertanya tatap muka dengan Dokter Sigit, silakan untuk angkat tangan atau raise hand. Dengan catatan sinyal di daerah Bapak Ibu harus stabil ya. Ini kita beralih ke chat Bapak Ibu. Bapak, pertanyaan dari Pak Musno. Bagaimana cara yang spesifik atau jurus jitu untuk menyelaraskan pikiran, perasaan, dan tindakan supaya bisa sejalan sehingga goal yang kita capai bisa terwujud? Terima kasih Pak Dokter. Ya, terima kasih Mas Kusno. Jadi jurus itu menyelaraskan pikiran, perasaan, dan tindakan adalah kita belajar psikisme kemarin ya. Fokus hanya kepada hal-hal yang bisa kita kita kendalikan, yaitu pikiran, perasaan, dan tindakan. Nah, pikiran ini adalah peta kehidupan, ya, peta kehidupan. Nah, kebanyakan dari kita peta kehidupannya adalah peta kehidupan yang lama, yaitu pengaruh-pengaruh dari orang tua, dari lingkungan, bahwa uang kita dibawa mati, orang kaya dihisap lebih lama, dan lain-lain ya. Sehingga untuk bisa menyelaraskan dengan tujuan kita yang sekarang, kepentingan kita yang sekarang, ya kita harus merubah dulu peta kehidupannya itu. Caranya seperti apa? Ya seperti yang kemarin saya sampaikan ya. Memiliki cita-cita, ini merubah proses bekerja mencari uang, belajar, bekerja mencari uang, belajar, bekerja mencari uang, ya sekolah, itu menjadi hasil. Ya, hasilnya apa? Penghasilan berapa yang Bapak Ibu harapkan, kehidupan seperti apa yang diinginkan, dan lain-lain ya, yang sebetulnya semua itu sudah saya buat dalam bentuk ATBS kan, audio terapi bawah sadar. Ya udah, sementara Bapak Ibu belum punya cita-cita yang spesifik, dengarkan aja ATBS itu berapa kali, berulang-ulang, minimal 21 kali ya. Jadi jangan menganggap oh 21 kali sudah cukup. Ya itu cukup untuk mengisi, tapi kan setiap hari kan tergerus terus oleh lingkungan di sekitar kita. Nah, setiap kali ngobrol dengan teman-teman yang punya penghasilan 2 juta, 1 juta, 3 juta, padahal di sini 100 juta kan. Ya, itu kasarnya seperti itu loh, bawah sadar ya. 100 juta, bla bla bla, dan kita belum punya bukti. Ya, kita belum ketemu saya, belum ketemu Pak Kosin, mungkin belum pernah berhadapan dengan Pak Kosin, nggak punya bukti bahwa ada orang-orang yang sudah punya penghasilan 100 juta sebulan, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga itu Bapak Ibu perlu melakukan dream building melalui audio terapi bawah sadar, kemudian membuat 100 impian, ya, kemudian membuat uang-uangan, ya, mungkin emas-emasan, gitu ya. Ini emas-emasan, tapi seperti emas beneran. Nah, setelah itu perasaannya ya selalu feel good, ya. Kan bagaimana perasaannya orang yang sudah mampu, sudah kaya, kan selalu feel good. Selalu bahagia ya. Ya tadi kemarin yang 4 hal yang saya sarankan itu ya, untuk terus menjaga perasaan, yaitu belajar bersyukur. Ya, kita membuat 10 hari itu untuk membiasakan diri kita bersyukur gitu ya. Karena banyak orang yang tidak rasa syukurnya itu kurang, fokusnya itu hanya kepada hal yang tidak mengenakan. Saya dulu waktu masih sering menerima tamu dengan bebas ya, Prabu. Kalau sekarang kan sama leader dibatasin ya, jangan ketemu saya kalau nggak waktu apa gitu. Dulu ada Abu datang nangis, mengeluh, baru dipecat, mengeluh, apanya hilang dan seterusnya. Ya saya langsung membuat di kertas ya,
misalnya dipecat ya, saya buat begini, terus saya tanya, oh gitu Pak, oke saya mau tanya Pak ya, kesehatan Bapak sekarang gimana Pak? Oh saya sehat dokter, nggak sakit, enggak sehat, gini. Terus saya tanya bagaimana istrinya setelah dipecat, apakah istri memutuskan hubungan karena bapaknya nggak punya pekerjaan lagi? Oh nggak bagus, anak-anak bagus, teman-temannya saya tanya, rumahnya masih ada apa belum, kendaraannya apa, keahliannya apa, saya tanya semua, satu persatu saya tulis, ya, apa yang masih dia miliki, kesehatan, anak-anak, istri dan sebagainya itu terus saya tunjukkan kepada dia. Ini Pak, Bapak masih punya ini, semua masih punya. Yang hilang cuma satu Pak, pekerjaan. Nah, kira-kira Bapak mau tukar Pak? Saya tanyakan begitu, mau nggak ini ditukar? Bapak mendapatkan kembali pekerjaan Bapak, gaji Bapak, tapi istri lari, anak-anak tidak mengakui lagi sebagai Bapak, teman-teman menjauh, dan seterusnya dan seterusnya. Ini semua hilang. Rata-rata tidak mau. Pak, Bu, Bapak, Ibu masih punya jauh lebih banyak daripada yang hilang. Saya gitu. Nah, dia biasanya terus keluar dari tempat saya itu tidak membungkuk lagi, optimis. Nah, itulah. Jadi sebelum kita kehilangan sesuatu, kita sudah harus menganukan syukur, ya, belajar untuk bersyukur. Kemudian untuk feel good yang mana? Kita tidak membiasakan untuk ngotot, ya, kita biasakan menerima deh. Kalau sudah terjadi sesuatu yang menerima aja. Yang ketiga, jangan menilai apapun yang terjadi karena hal jelek mungkin awal dari sesuatu yang bagus, begitu juga sebaliknya. Jadi netral aja, gitu ya. Yang terakhir ya, kalau ada orang marah pada kita, ya kita anggap dia sedang gila sementara. Yaitu untuk mempertahankan perasaan kita supaya sinkron dengan pikiran kita. Pikiran kita apa? Ya kehidupan yang menyenangkan. Supaya ada di sini perasaan kita feel good. Nah, tindakan kita apa? Ya mewujudkan itu Bapak Ibu. Ya. Mewujudkan itu langkah-langkahnya. Kalau di MB ya belanja, ngajak orangnya tidak mau, ya tidak apa-apa. Gitu. Itu di luar kendali kita, orang mau apa tidak mau. Tapi belanja itu di bawah kendali kita. Kalau yang di bawah kendali kita saja tidak kita lakukan, ya selesai. Gitu ya. Mengajak orang itu di bawah kendali kita. Orang yang mau apa tidak itu di luar kendali kita. Jangan fokus ke situ. Fokus saja kepada tindakan, yaitu mengajak orang, memasukkan orang ke dalam ini, kemudian hadir ke pertemuan-pertemuannya untuk lagi-lagi tetap, karena kita tidak mudah mempertahankan perasaan bahagia, mempertahankan cita-cita itu sesuatu yang tidak mudah. Jadi kita harus sering berkumpul dengan orang-orang yang sama, gitu ya. Vibrasinya akan sama. Kalau Anda hadir di sebuah sikde, wah itu vibrasinya kuat banget. Saya dulu ya hadir di seminar, leadership seminar sejak Oktober 2004. Saya tidak pernah 2003 sampai kemarin saya tidak pernah melewatkan itu, selalu ada. Karena ya kita butuh ilmu, gitu ya. Nah, kemudian untuk lebih mempelajari lagi strategi-strateginya dan lain-lain, sikap-sikap seperti apa, ya Bapak berusaha baca buku ini deh, cari 3 buku ini. Ya, ada buku bagaimana, yang pertama ini berpikir dan berjiwa besar, ya. Ini kemudian bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain, dan yang terakhir ini, ya, personality plus. Ini yang cetakan terbaru ya. Kalau yang sebelum ini warnanya merah, ini warnanya hijau, dan ini warnanya kuning. Nah, itu buku-buku yang lebih lama. Kalau
cover ya, hard cover seperti ini. Ya. Saya punya beberapa yang warnanya merah masih ada, yang kuning nggak ada, yang hijau nggak ada. Ya. Ini 3 buku standar ya. Ini aja yang dibaca. Kemudian ajak banyak orang ke acara-acara seperti sekarang ini gitu ya. Dorong aja orang, jangan Bapak Ibu melakukan motivasi sendiri ya. Nanti itu bisa jebakan Batman itu. Kalau kita senang memotivasi orang, kalau kita senang panggil coach, akhirnya terbuai dengan itu, lupa kalau di bisnis MB itu yang penting omset. Ya, kita jadi lupa belanja, lupa nyuruh orang belanja, kita hanya memotivasi aja orang lain. Jangan. Untuk memotivasi orang lain, serahkan pada orang yang sudah sukses, serahkan pada Pak Kosim, ya, minta mereka hadir di Kopdar Dharma Kosim, minta mereka hadir di Mind Healing Workshop atau di acara pelatihan ini, gitu ya, itu tidak mahal, ya, seperti itu. Dorong aja, nggak usah Anda lakukan sendiri, gitu ya, karena nanti Anda terjebak dalam ego sebagai seorang motivator dan lain-lain. Itu memabukkan. Ya, kita kan lupa tujuan sebenarnya dari bisnis MB adalah membangun jaringan konsumen yang loyal. Ya, motivasi itu hanya bagian kecil saja dari. Kita lebih baik memotivasi diri kita sendiri saja untuk terus melakukan hal-hal yang memang harus dilakukan, yaitu belanja, hadir ke pertemuan-pertemuan, dan mengajak orang masuk ke bisnis kebimbingan yang diadakan oleh Upline. Mungkin itu bagus panjang lebar nih jawabannya. Tes. Baik Pak Dokter, kita akan beralih ke sesi di tatap muka. Tadi ini Ibu Heni yang sudah raise hand. Bu Heni boleh dinyalakan mikrofonnya. Bisa diakses dari kami. Sudah. Terdengar suara kami? Sudah. Silakan. Saya dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter. Saya tadi sudah ngirim pertanyaan ke WA ke HP-nya Mas Novan. Tapi ini pas pelaksanaan ini ada terbesit pertanyaan begini Pak Dokter. Kan kemarin beberapa hari itu Pak Dokter menekan bahwa kita harus bisa mewujudkan bahwa rasa yang belum terjadi itu sudah terjadi. Jadi misalkan sudah SP, sudah apa itu sudah terjadi. Nah, yang saya tanyakan bagaimana trik atau tips yang paling mudah untuk menghadirkan rasa itu. Karena kan belum terwujud. Kalau misalkan menuliskan di buku syukur itu kan jauh lebih mudah karena kita hanya menulis. Tapi menghadirkan rasa itu kan sepertinya yang agak sulit. Nah, dan saya bagaimana paling cepat, paling mudah. Ya. Matur nuwun. Terima kasih Bu. Jadi kita kalau di belum ada sisi repot juga ya. Kalau saya dulu membayangkan naik peringkat itu naik panggung, ya, naik panggung, jadi platinum, dipanggil, ya, Dr. Siti Setiawati, new platinum atau new SP, naik ke panggung, kemudian turun disalami, dirangkul oleh Upline. Itu yang saya bayangkan. Ya. Nah, sekarang jujur karena kita sudah tidak mengadakan SIGD, mungkin Ibu bisa membayangkan di WID itu nanti Ibu akan direcognize ya. Kita nanti akan membuat bagaimana agar kita bisa merecognize seseorang di rumah. Gitu ya. Jadi waktu WID nanti akan ada recognize untuk yang SP ke atas mungkin itu berbicara di WID. Nah, itu yang dibayangkan gambar.
sikap sebagai leader ya yang penting kita sering membantu dan lain-lainnya. Usahakan untuk leadershipnya itu sampai level 4 minimal. Mungkin itu Bu. Jadi ada peringkat, ada penghasilan. Nah, peringkat tadi akan memberikan penghasilan, tapi penghasilan juga membuat kita naik peringkat. Ya, begini, kita membayangkan punya penghasilan yang besar, maka otomatis alam akan mencarikan jalan yang termudah, tercepat dan paling harmonis untuk kita bisa mendapatkan penghasilan yang besar. Dengan cara apa? Ya, diambil paling cepat, gitu loh. Ya, kurang lebih seperti itulah. Jadi Ibu menggambarkan peringkatnya dengan cara berimajinasi untuk hadir di seminar, ya, untuk bicara di panggung, gitu ya. Kemudian membayangkan sudah punya penghasilan seperti penghasilan seorang SP atau seorang pelatih. Dan yang penting adalah selalu merasakan itu yang tidak mudah. Tapi saya sudah memberi pedoman paling tidak 4 dengan melakukan 4 yang saya sampaikan tadi tentang feel good, kita akan terlatih untuk selalu feel good gitu ya. Nggak enaknya memang kadang-kadang ya seperti saya kan nyaris nggak pernah marah, nggak pernah apa pada anak-anak. Jadi anak-anak saya itu seperti Jaja tuh, bosan bapak itu tidak ada emosinya sama sekali. Dan seperti itu, ya, tidak nampak emosi karena semuanya baik-baik saja, kondisi apapun selalu baik-baik saja. Baik Bapak, selanjutnya kita beralih ke kolom chat. Ya. Pertanyaan dari Bu Ferawati. Saya mau bertanya tentang hukum alam pengisian. Kalau kita mau uang terisi banyak di dompet atau rekening, bagaimana Pak Dokter? Apakah sediakan rekening kosong dan dompet kosong? Terima kasih. Mau uang terisi banyak di dompet atau rekening, bagaimana? Apakah disediakan rekening kosong atau dompet kosong? Mempunyai dompetnya isinya ingin isinya banyak. Kalau ingin isinya banyak, sediakan uang makan di dompet. Nah, itu nanti akan diisi dengan uang keran. Ya. Kan ini kita berimajinasi ya. Berimajinasi itu begini, hukum pengisian itu. Ini ada ceritanya nih. Dulu anak saya Kaca itu masih SD ya, kelas 3, 4 atau berapa itu pernah minta baju ke ibunya, minta tas, minta ini. Terus ya saya langsung aja, coba bapak lihat almarimu. Saya buka penuh, bajunya penuh, tas penuh di situ di almari. Ya saya terus ngomong, Cak, ini almarimu penuh nih, tidak akan ada lagi baju yang bisa masuk, tidak akan ada lagi tas yang bisa masuk. Kalau kamu ingin punya baju baru, artinya atau tas baru, ya udah kosongin, beri tempat. Nah besoknya dia ngajak temennya 3 orang, dia majak dan mereka keluar bawa tentengan tas kresek besar-besar di kanan kiri, ada isi tas, baju dan lain-lain. Dia berikan ke Caca barang-barang yang sudah cukup lama. Nah sampai seminggu tiba-tiba dia dapat kiriman dari budinya sama dari mbahnya, ya, kiriman baju dari ulang tahun apa. Wah dia senang. Nah dia percaya untuk mengosongkan ini apa yang diinginkan. Kalau almarinya ingin terisi ya kosongin dulu. Kalau ingin pasangan ya kita cari atau tidur di tempat tidur yang besar, kita tidur di sebelah kiri, satu jangan tidur di tengah-tengah. Ya, membayangkan ada pasangan di sebelah kanan, almari lagi
cari almari yang besar, kosongin separuh. Ini untuk istri saya, pengisian. Kemudian kalau ingin putra, ya seperti Pak Kosin dulu ingin putra, ya udah cari kamar, isi dengan barang-barang bayi, tempat tidur bayi, sepatu bayi, baju bayi, semua masukkan ke situ. Nah, beliau malah melampaui apa nasihat saya, ditambah dengan anunya orang Jawa kan, kalau itu ada yang hasil curian, maka lebih maju lagi, lebih manjur lagi, ya baju yang dicuri atau apa. Ya, itu kan curian itu kan hanya membutuhkan apa ya, menunjukkan kita niat banget, sehingga mau melakukan apa saja untuk bisa mendapatkan bayi, bahkan mau mencuri atau mengambil baju bayi dari orang lain. Itu hanya permainan pikiran. Kalau semua di kamar itu sudah terisi dengan peralatan bayi, ya Tuhan akan terisi bayinya. Itu sederhananya itulah. Nah, seperti kemarin cerita Pak Kosin, dan saya juga baru tahu garasi beliau ternyata penuh dengan tong plastik, tempat pupuk yang beliau buat, keluarin semua, kosongin, membayangkan sudah ada mobil di situ. Setiap hari disapu, seolah-olah ngelap mobil dan seterusnya. Ya, akhirnya dapat mobil. Tuh, ya. Jadi kalau ibu ingin uang banyak, ya buat keuangan. Nanti kan diisi oleh uang beneran, oleh Gusti Allah. Di apa? Kita juga diisi aja. Bawa 2 bandel, 3 bandel, ya. Cuman ya jangan sampai keliru ambil. Ya. Jadi itu Bapak Ibu, ya, Bu Ferawati ya. Jadi untuk hukum alam pengisian seperti ini, ya, cara kita melakukannya. Ya. Baik, kami ingatkan kembali bagi bapak-bapak ibu yang ingin bertanya tatap muka dengan Dr. Sigit, silakan untuk raise hand atau angkat tangan. Kita beralih ke kolom chat Pak Dokter. Pertanyaan dari Ibu Siti Rolia. Pak Dokter, bagaimana cara menghilangkan mental block yang ada pada diri sendiri yang sudah bertahun-tahun kita alami? Terima kasih. Tuh kan ya bisa untuk menghilangkan mental block, memang ya salah satunya adalah dengan bisa. Ya. Nah, pelajaran saya memang saya ajarkan di main healing workshop. Itu kita belajar tentang bisa, karena itu sangat teknis, jadi kita bisa mengajarkan secara online. Jadi dilakukan chef, dikumpulkan, ya, ada namanya. Jadi ada 2 itu, menghilangkan mental block keuangan. Jadi uang tidak dibawa mati, uang memecah keluarga, orang kaya pelit, orang kaya dihisap lebih lama, dan seterusnya. Itu ada sekitar 17 mental block itu di-save satu persatu, ya. Kemudian P3 ya, P3 itu personal peace procedure, yaitu membuat diri kita menjadi damai dengan menghilangkan istilahnya sampah-sampah emosi masa lalu, ya. Hal-hal yang membuat kita sedih, marah, malu dan lain-lain itu peristiwanya mungkin sudah kita lupakan, tapi untuk melupakan itu kita perlu menutupi dengan mental energi yang cukup besar, sehingga seringkali itu menguras energi mental kita, ya. Kita sulit senyum, sulit gembira, senang, karena dulu energinya harus dipakai untuk menutupi kesedihan-kesedihan, kemarahan-kemarahan yang mungkin parah. Itu bisa kita save, kita pasang. Bapak Ibu bisa ikut save ya dari Pak Faisal, mungkin itu ada pelatihan save 2 hari. Sekarang kalau tidak salah 3,7 juta ya sekarang biayanya. Zaman saya dulu tahun 2007 masih 2,5 pelatihan 2 hari. Monggo banyak. Atau kalau mau
mau yang lebih komprehensif, ikut bootcampnya Pak siapa itu Adi Gunawan. Itu 3 hari, sekarang ada salah berapa? 22 juta berapa? 22 ya. Afif pernah neliti. Ya banyak lah. Mau murah ya dibaca, murah. Karena memang saya tidak hidup dari memberi motivasi gitu ya. Saya hidup dari MBA. Ya, jadi itu tadi menghilangkan mental block paling mudah dengan set. Baik Pak Dokter, selanjutnya pertanyaan dari Pak Syafril. Bagaimana cara mengatasi perasaan berat, ragu akan respon, canggung, bahkan ada rasa malu, mengajak atau mempengaruhi orang lain untuk ikut bergabung di MW? Hal ini karena saya minim pengalaman mengajak orang lain berbisnis. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Untuk mengatasi perasaan itu ya kita harus belajar. Sama gini, kita untuk bisa ini kan berarti pertanyaan dasarnya bagaimana supaya kita bisa menjalankan bisnis MB, gitu kan? Supaya kita bisa menjalankan bisnis MB, Bapak Ibu perlu menjawab dulu 2 pertanyaan ini di pikiran kita. Yang pertama, apakah MB memang sebagus yang sering diceritakan? Yang kedua, apakah saya bisa? Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, ya kita tidak bisa dengan baca buku dan lain-lain, tapi kita perlu mendengarkan orang lain berbicara, yaitu orang-orang yang memang jauh lebih tinggi dari kita. Seperti kalau di sini Pak, misalnya Pak Samsudi, Pak Anton, kemudian siapa lagi gitu ya, yang levelnya lebih tinggi. Nah, itu akan kalau kita mendengarkan mereka berbicara tentang join MB, ya, maka yang terpikirkan adalah iya ya, MB bagus ya tadi. Beliau aja mau kok, manajer bank aja mau, manajer di perusahaan asing ya, PTU, Python mau kok, masa saya tidak mau? Nah itu. Pertanyaan kedua, apakah saya bisa? Nah, untuk bisa menjawab apakah saya bisa, Bapak Ibu harus sangat sering mendengarkan video-video dari Pak Yanto, Pak Rohman, Pak Imam Zarkasi, siapa lagi itu yang kemudian siapa yang pendidikannya itu Pak Sulaiman, Pak Sule dan lain-lain ya. Mereka adalah orang yang awalnya, mohon maaf, level menengah ke bawah. Pak Yanto itu pernah ngamen, jualan pulsa dan lain-lain. Pak Rahmat itu ketika menjalankan MW itu sedang dalam kondisi pekerjaannya adalah ini kuli batu ya, jadi pembantu tukang ya, dan pernah jadi pembantu rumah tangga. Pak Yanto itu pernah ngamen, Pak Sulaiman itu pernah nyopir taksi, Pak Imam Zarkasi itu guru mengaji yang waktu itu gajinya cuma 250, honornya 250.000. Nah itu Bapak Ibu perlu sering mendengar supaya bahwa saya dan Bapak Ibu jadi tahu bahwa oh orang itu bisa, masa saya nggak bisa. Nah kalau sudah 2 itu terjawab, silakan mau melakukan presentasi, itu vibrasinya akan lebih kuat pada orang ya. Dan kembali kebiasaan kepada stoikisme tadi, yaitu kita hanya fokus kepada yang kita kendalikan ya. Nah supaya bagaimana supaya kita nggak malu ini nggak malu itu, ya ilmunya diambil dulu. Ilmu apa? Ilmu skill with people
bagaimana cara menghadapi orang, bagaimana cara membuat orang mengatakan iya, bagaimana mempengaruhi orang dan lain-lain, itu perlu dibaca, dipelajari, dilakukan, dibaca lagi, dilakukan, dibaca lagi, dilakukan, gitu ya. Tidak cukup sekali dua kali Bapak Ibu belajar untuk itu, gitu ya. Saya dulu juga banyak belajar, meskipun sudah sering menghadapi orang sebagai dokter, sebagai dosen, tapi tetap aja menghadapi orang yang prospek yang asing ya blogap-blagap sama. Ada perasaan ingin meluruskan, ada perasaan ini, perasaan itu. Belajar lagi. Kok enggak join ya pulang, saya ulangi lagi tadi, saya ngomong apa aja ya begini. Jadi belajar. Tapi untuk Pak Cakil yang penting adalah Anda sudah harus punya alasan kenapa menjalankan bisnis LPI. Cari dulu alasannya. Walaupun sedikit aja sudah melebar, ya. Buat saya dulu seperti yang saya ceritakan, untuk keamanan buatik yang sangat saya cintai. Jadi gampang banget begitu saya don orang Indonesia, saya tinggal lihat buatik aja. Waduh, kalau saya udah berhasil, gimana nasib beliau? Nah itu, why-nya Pak Kosin ingin menyana. Satunya cara dengan mengumpulkan uang untuk bayi tabung, cara tercepat FP, ya itu semua. Why-nya harus diketemukan dulu. Memang kita tidak mudah untuk mencari why karena kita tidak dibiasakan untuk bermimpi, tidak dibiasakan memiliki cita-cita atau impian. Cita-cita kita hanya terbatas kepada pekerja. Itu apa ya? Jadi kalau untuk why Bapak bisa lihat ulang terjebak di proses atau video yang pertama, ya, video pertama yang saya sampaikan. Ulang lagi, di situ Bapak akan tahu gimana cara mengatasi hal-hal yang tadi. Karena gini, kita jangan terlalu banyak teori deh. Kita bayangkan aja begini ya. Ini penggambaran aja deh. Penggambaran, ini ada menara. Dua menara nih. Nah, menara. Ada jembatan dari kayu kecil. Bapak berdiri di sini. Terus di sini ada anak Bapak sedang diancam orang mau dijatuhkan dari menara. Terus yang ancam, kalau kamu tidak segera menjemput anakmu tak jatuh. Kira-kira apa Bapak lakukan? Mikir-mikir? Enggak, Bapak akan berlari ke sini untuk menyelamatkan. Nah, cari alasan ini. Alasan membuat Bapak mau berlari melintasi jembatan tanpa mikir. Ya. Nah, atau buat diri Bapak kepepet. Ya, kepepet itu ibaratnya beginilah. Bapak di sini nih, kejar anjing gila. Ya. Di sini pagar tembok 2 meter. Dalam kondisi normal Bapak tidak akan mau loncat. Tidak akan bisa, meskipun berusaha meloncat bisa. Tapi dalam kondisi